Hari ini saya akan tunjukkan 7 tips syuting pakai HP supaya hasilnya jernih dan terlihat lebih profesional. Hasil video kalian akan terlihat lebih baik dan membuat viewer lebih betah nonton tanpa harus mengeluarkan banyak uang tambahan. Langsung aja ke tips yang pertama, yaitu jangan gunakan aplikasi kamera bawaan HP. Khususnya kalau kalian menggunakan HP Android, karena biasanya settingannya itu terbatas, jadi kemampuan kameranya kurang bisa dimaksimalkan. Salah satu aplikasi kamera yang bagus dan gratis untuk Android adalah Open Camera. Silahkan kalian cari di Google Play Store dan install di HP kalian. Untuk yang pakai iPhone, aplikasi bawaannya sudah cukup bagus, jadi kalian nggak perlu install aplikasi tambahan. Walaupun sebetulnya di iPhone itu ada aplikasi kamera yang sangat bagus, namanya Filmic Pro. Aplikasi Filmic Pro ini bisa membuat iPhone seperti kamera DSLR. Cuma sayangnya aplikasi ini berbayar. Tips yang kedua adalah gunakan settingan kamera yang tepat saat syuting. Aspek rasio adalah perbandingan antara lebar dan tinggi video. Yang paling umum digunakan di YouTube adalah 16:9. Jika tujuan kita mau bikin video Full HD dengan aspek rasio 16:9, maka idealnya mentahannya juga pakai aspek rasio yang sama. Sedangkan untuk resolusinya bisa pakai yang berbeda, tapi akan lebih ideal kalau resolusinya itu sama atau lebih besar. Contohnya kalau tujuan kita bikin video Full HD 1080p, kita bisa shoot pakai resolusi yang lebih besar, misalnya 2K atau 4K, supaya gambarnya lebih tajam. Atau setidaknya shoot pakai resolusi yang sama, yaitu 1920 x 1080. Apalagi kalau kalian banyak menggunakan efek crop atau zoom di video kalian, jadinya saat video di crop atau di zoom, kualitas gambarnya tetap bagus. Kalau video yang di-shoot memiliki resolusi lebih kecil dari Full HD, maka akan terjadi quality loss atau penurunan kualitas. Karena video yang ukurannya kecil dipaksa untuk diperbesar. Settingan berikutnya adalah frame rate. Frame rate ini mempengaruhi motion atau pergerakan di video. Untuk film-film zaman sekarang, rata-rata menggunakan frame rate 23,97 atau 24 fps. Untuk video YouTube, frame rate yang digunakan lebih beragam antara 24 fps sampai 60 fps. FPS adalah singkatan dari frame per second, yaitu jumlah frame atau image yang diputar dalam 1 detik. Nah, saat syuting, kalian silahkan pilih frame rate-nya ke 24 fps, 25 fps, atau 30 fps. Syuting dengan menggunakan 60 fps atau lebih tinggi hanya diperlukan di saat-saat tertentu saja. Misalnya saat bikin slow motion, maka bisa shoot dengan 60 fps atau 120 fps supaya hasilnya lebih smooth. Sama halnya dengan resolusi, frame rate dari video mentahan dan frame rate di settingan ekspor harus diperhatikan. Jangan sampai frame rate video mentahan itu jauh lebih kecil dari settingan frame rate saat ekspor video. Contohnya video di-shoot pakai 24 fps tapi diekspor ke 60 fps. Pergerakan di videonya nanti jadi kurang smooth. Idealnya, frame rate dari video mentahan itu sama atau lebih besar jika dibandingkan dengan settingan frame rate saat video diekspor. Dan kalau mau terasa lebih sinematik, ekspor pakai frame rate 24 fps. Selain aspek rasio, resolution, dan frame rate, settingan lain yang perlu diperhatikan adalah bitrate. Semakin besar bitrate, kualitas video akan menjadi lebih bagus. Tapi ukuran filenya akan semakin besar. Untuk standar YouTube, settingan bitrate yang disarankan saat ekspor video adalah 8-12 Mbps jika resolusinya adalah 1080p. Kalau pakai resolusi 720p, maka bitrate-nya bisa diset antara 5-7,5 Mbps. Tapi settingan bitrate di dokumentasi ini adalah rekomendasi settingan saat ekspor video. Sedangkan kalau untuk syuting, gunakan bitrate yang lebih tinggi. Misalnya 20 atau 50 Mbps supaya gambarnya lebih tajam. Namun perlu diingat, settingan bitrate juga dipengaruhi kemampuan kamera HP-nya. Kalau nggak bisa pakai bitrate yang tinggi, diset ke 10 Mbps atau minimal ke 8 Mbps aja. Tips yang ketiga, pastikan lensa kamera HP mendapatkan pencahayaan yang cukup. Dalam dunia fotografi, hal ini disebut dengan nama exposure. Di saat overexpose, akan banyak area yang terlihat silau sehingga banyak detail yang hilang. Bagian-bagian yang seharusnya tidak berwarna putih jadi terlihat putih dan tidak ada tekstur sama sekali. Hal ini terjadi karena terlalu banyak cahaya yang tertangkap oleh lensa kamera. Sedangkan kalau underexpose terjadi karena kurangnya cahaya yang tertangkap oleh lensa kamera. Sehingga banyak detail yang hilang karena area yang seharusnya terang menjadi terlalu gelap. Nah, kalau syuting pakai HP, kameranya akan menyesuaikan settingan ISO dan shutter speed secara otomatis dengan cahaya yang ada di area syuting. Masalahnya, kalau pencahayaan di area syuting itu kurang, aplikasinya akan memperbesar ISO supaya gambar video bisa terlihat lebih terang. Namun, gambarnya akan memiliki noise seperti ini. ISO itu adalah settingan sensitivity kamera terhadap cahaya. Semakin besar settingan ISO, maka kamera akan lebih sensitif terhadap cahaya. Gambar akan lebih terang, tapi noise-nya juga semakin banyak. Tips mendapatkan cahaya yang cukup tanpa menggunakan lighting, lakukan syuting di dekat jendela. Jangan membelakangi jendela karena nantinya bisa backlight. Kameranya pun jangan langsung menghadap ke sumber cahaya atau matahari karena jadi terlihat siluet, kecuali kalau tujuannya memang untuk membuat siluet.
Untuk jarak antara kita dengan jendela itu bisa diatur-atur, kalau terlalu terang bisa sedikit menjauh, tapi kalau masih kurang terang bisa lebih mendekat. Sedangkan kalau syuting di luar rumah, tipsnya adalah syuting pada saat golden hour, yaitu sebelum hari menjelang siang atau sore-sore. Kalau syuting tengah hari pas matahari terik, nanti bisa jadi overexpose. Tapi kalau memang harus syuting di siang bolong dan di tempat yang benar-benar terbuka, kamera jangan menghadap langsung ke matahari seperti ini. Posisikan kamera ke arah lain, dan kalau wajah orang yang ada di kamera terlihat underexpose, bisa cari tempat lain yang lebih baik, atau gunakan bounce card untuk memantulkan cahaya ke wajah. Bounce card bisa dibeli di Shopee, tapi bisa juga pakai cardboard putih kalau punya, atau bikin pakai kardus dan kaos putih. Namun kalau kalian shoot di sebuah ruangan yang nggak ada jendelanya atau di malam hari, saya sarankan untuk beli lighting. Ring light yang dijual di Shopee atau Tokopedia biasanya tidak terlalu mahal. Posisikan ring lightnya lurus dengan tubuh kita dan wajah kita itu harus ada di sekitaran ring, tapi agak sedikit ke atas. Untuk jaraknya jangan terlalu jauh, kurang lebih 1 meter, lalu atur intensitas cahayanya. Tips yang keempat, kunci kamera fokus dan exposure-nya saat syuting. Kalau nggak dikunci, nanti fokusnya bisa berubah-ubah. Apalagi kalau kita syuting dengan menggunakan matahari dan exposure-nya nggak dikunci, nanti bakal terlihat cahaya kedap-kedip di video. Buat kalian yang pakai iPhone, caranya tinggal tap dan tahan sampai muncul seperti ini. Jika sudah ada tulisan seperti ini, maka fokus dan exposure sudah terkunci. Kalau pakai open kamera, setelah fokusnya dapat, masuk ke sini dan pilih lock focus. Untuk mengunci exposure-nya, tap icon yang di sini. Kalau aplikasi kamera yang kalian gunakan memiliki settingan white balance seperti di open kamera, cek warna kulit wajah kalian. Kalau terlihat nggak natural, misalnya terlalu kuning atau terlalu pias dari semestinya, atur white balance-nya sampai warna kulit terlihat natural. Lalu kunci white balance-nya dengan tap icon di sini. Tips yang kelima, gunakan rule of third. Rule of third adalah composition guideline yang membantu kita saat melakukan framing untuk mendapatkan shot yang lebih estetik. Di aplikasi kamera, biasanya kita bisa menyalakan settingan rule of third atau sering juga disebut grid. Contohnya seperti di open kamera, kita bisa tap di sini lalu pilih opsi yang ini. Setelah itu akan terlihat 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Garis-garis di sini, termasuk 4 intersection di sini, akan membantu kita dalam memposisikan kamera dengan lebih baik. Contohnya saat mengambil gambar orang dengan medium shot, kita bisa menempatkan kameranya seperti ini. Jadi posisi orang itu nggak harus selalu di tengah, karena kalau terus di tengah lama-lama jadi boring. Kita pun bisa menempatkan objek atau subjek di salah satu intersection corner. Posisinya nggak harus selalu perfect, yang penting cukup mendekati dan komposisinya secara overall terlihat oke. Dan ini contoh lainnya dalam menempatkan objek di salah satu intersection corner. Saat mengambil gambar pemandangan pun rule of third ini sangat membantu. Contohnya di sini, garis horizonnya ditempatkan sekitar garis horizontal yang bagian atas, lalu objeknya ditempatkan di posisi ini. Jadi gambarnya itu terlihat lebih dinamis, terutama kalau di sekitar objek itu ada pemandangan yang indah. Satu hal penting, garis horizontal yang ada di atas ini posisinya berada di eye level atau sejajar dengan mata. Jadi di saat mengambil gambar seseorang atau diri kita sendiri, misalnya dengan ukuran medium atau close up, posisi matanya bisa ditempatkan di area sekitar garis horizontal yang di atas. Hal ini bukan suatu keharusan, tapi sangat membantu untuk bisa connect dengan viewer. Seakan-akan kita itu memang berbicara fokus 4 mata dengan viewer. Kita juga bisa menggunakan rule of third seperti ini. Jadi kepalanya dari sekitar garis kanan dan bagian lutut ke bawah ada di area setelah garis kiri. Selain itu, perhatikan juga headroom, terutama kalau mengambil medium close up, medium shot, atau yang lebih lebar. By the way, medium shot itu kira-kira seperut, sedangkan kalau medium close up itu sedada kita. Kalau close up itu lebih dekat lagi, dan kalau benar-benar dekat adalah extreme close up. Penggunaan rule of third dalam mengambil gambar itu tidak harus selalu dilakukan, dan banyak lagi teknik komposisi lainnya yang akan saya jelaskan di masa depan. Tips yang keenam, hindari background yang terlalu flat, karena lama-lama boring dilihatnya. Akan lebih baik kalau ada sesuatu di background, tapi juga nggak terlalu rame banget, karena yang nonton nanti jadinya nggak fokus. Jadi jangan terlalu sepi, tapi juga jangan rame-rame banget supaya tidak terjadi distraction. Dan yang paling penting, perhatikan jarak antara foreground dengan background. Posisi kita kalau sedang berbicara jangan terlalu menempel dengan tembok. Nggak ada ketentuan tepatnya harus berapa meter, tergantung juga dengan lokasi syutingnya. Kalau syuting di area terbuka, tentunya jarak dengan background bisa jauh banget. Jadi kalian bisa atur-atur aja cari background yang cukup bagus, nggak terlalu rame tapi nggak terlalu sepi. Oke, lanjut ke tips yang ketujuh, yaitu gunakan kontras. Tujuannya supaya ada separasi antara foreground atau objek yang ada di depan dengan background. Contohnya kalau kita sedang berbicara, cahaya yang mengarah ke diri kita bisa diatur agar menjadi lebih terang daripada cahaya yang ada di background. Kalau foreground dan background sama-sama terang, jadinya kelihatan flat, dan kalau backgroundnya terlalu rame, yang nonton juga jadi salfok.
YouTuber banyak yang menambahkan lampu RGB dengan warna yang kontras. Di sini bisa kita lihat untuk lighting utamanya atau kilat yang mengarah ke si YouTuber itu lebih terang daripada yang ada di belakang. Terus di background dipasangi RGB LED dan juga ada jarak antara orangnya dengan background. Sedangkan kalau kita syuting tempat orang lain di keramaian atau di outdoor, kita akan kesulitan mengontrol cahaya. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mencari posisi yang pas. Kalau shoot pakai DSLR atau mirrorless, kita bisa lebih enak dalam mengatur depth of field-nya, tentunya tergantung juga dengan lensa yang digunakan. Di saat mengambil gambar medium atau lebih dekat, background-nya bisa dibikin ngeblur yang disebut sebagai shallow depth of field atau bahasa kerennya itu disebut bokeh. Kalau shoot pakai HP, kita nggak bisa mengatur settingan aperture-nya untuk mengontrol depth of field, karena lensa kamera HP itu aperture-nya fix. Nah, kalau sudah mengambil gambar-gambar video yang bagus, selanjutnya tinggal dibumbui di proses editing, supaya videonya bisa lebih keren lagi. Jadi silahkan untuk lanjutkan nonton salah satu video yang ada di sini, tinggal diklik aja salah satunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.